Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah statistik. Di minggu ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, gimana sih caranya melakukan pengujian hipotesis? Nah, kalian tahu dulu nggak sebenarnya nih, hipotesis itu apa sih? Gitu ya. Nah, hipotesis itu bisa kita artikan dengan hipotesis ya. Dugaan. Kalau dari sisi bahasa, itu dari dua kata ya. Hipo itu artinya lemah. Sementara tesis itu artinya teori. Nah, di sini bisa kita lihat ya, hipotesis itu bisa kita artikan dengan dugaan, secara bahasa kita artikan dia teori yang masih lemah. Artinya, kalau yang namanya dugaan, berarti kan sifatnya masih sementara. Belum tentu nih kebenarannya. Nah, artinya kalau dia masih sifatnya dugaan, sementara belum tentu kebenarannya, berarti kita harus melakukan apa? Pembuktian. Pembuktian atas dugaan kita, atas hipotesis kita. Apakah dugaan yang kita buat itu benar? Apakah dugaan yang akan kita buat itu bisa diterima gitu ya. Jadi harus ada pembuktian. Nah, pembuktian ini gimana caranya gitu kita membuktikan? Dengan pengujian gitu ya. Kita lakukan pengujian. Nah, untuk hipotesis ini berarti ketika kita akan membuktikan suatu dugaan, nah kita harus melakukan pengujian hipotesis. Nah, di bab ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita membangun hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Kemudian melihat kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kemudian kita juga akan menghitung rata-rata populasi untuk TO diketahui ya. Artinya standar deviasi populasinya diketahui. Kemudian gimana sih kita melihat rata-rata atau menghitung rata-rata populasi dengan TO-nya tidak diketahui ya. Jadi standar deviasi populasinya belum diketahui nih, gitu ya. Oke. Membangun hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, pengujian hipotesis itu sebenarnya untuk apa sih gitu ya? Nah, pengujian hipotesis itu bisa digunakan untuk menentukan apakah statement atau pernyataan tentang apa, tentang nilai dari suatu parameter populasi akan kita terima atau kita tolak gitu ya. Nah, kemudian yang namanya hipotesis itu ada dua. Ada yang namanya hipotesis nol, dinotasikan dengan H0. Kemudian ada yang namanya hipotesis alternatif nih, dinotasikan dengan HA. Hipotesis nol itu biasanya ditandai dengan kalimat tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya, dan sejenisnya ya. Nah, sementara kalau hipotesis alternatif itu adalah kebalikannya dari hipotesis nol. Jadi kalau misalnya pernyataan hipotesis nolnya apa gitu, nah hipotesis alternatif itu adalah kebalikannya dari hipotesis nol ya. Oke. Nah, ada yang namanya uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis penelitian harus dinyatakan sebagai hipotesis alternatif. Jadi, kalau kita membuat suatu penelitian, nah hipotesis kerja kita, dugaan kita itu adalah hipotesis alternatif ya. Kemudian, kesimpulan bahwa hipotesis penelitian benar berasal dari mana? Dari sampel data ya, yang bertentangan dengan hipotesis nol.
gitu ya. Nah, contoh hipotesis alternatif. Jadi kan tadi dibilang hipotesis alternatif itu adalah hipotesis kita, dugaan kita, hipotesis kerja kita, atau kita melakukan penelitian, kita buat hipotesis alternatif. Misalnya nih, kita membuat hipotesis mudik lebaran tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Nah, itu kan baru dugaan kita ya. Kita belum bisa menyatakan bahwa dugaan kita yang barusan kita buat, hipotesis alternatif yang kita buat barusan itu adalah benar sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, gitu ya. Oke, selain uji hipotesis penelitian, ada juga yang disebut dengan uji validitas klaim gitu ya, atau uji keabsahan. Jadi, klaim produsen biasanya tidak diragukan lagi dan dinyatakan sebagai hipotesis nol ya. Jadi di sini dia dinyatakan sebagai hipotesis nol. Nah, kesimpulan bahwa klaim tersebut salah berasal dari mana? Dari data sampel. Sama seperti tadi pengujian hipotesis penelitian ya. Hasil kesimpulan itu asalnya ya dari sampel data yang kita gunakan. Nah, di sini juga berdasarkan sampel data gitu ya. Nah, oke, nah di sini pengujian di dalam situasi pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan itu mempunyai pilihan, dua pilihan gitu ya. Nah, yang namanya pengambilan keputusan itu nggak bisa dia memilih, misalnya dia tidak memilih satu pun atau dia memilih dua-duanya. Jadi harus menentukan nih, akan menerima hipotesis nol atau hipotesis alternatif gitu ya. Tapi lewat tadi pengujian dulu dilakukan gitu. Contohnya apa? Contohnya di sini apakah akan menerima kiriman barang dari supplier atau mengembalikan kiriman itu kepada supplier gitu ya. Oke. Jadi, kalau kita simpulkan di sini bagian yang sama dalam hipotesis selalu muncul pada hipotesis nol ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, hipotesis nol itu biasanya ditandai dengan kata-kata tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya. Artinya kalau tidak ada pengaruh kan berarti sama dengan kan ya. Nah, makanya di sini disebut bagian yang sama gitu ya. Nah, secara umum, uji hipotesis mengenai nilai rata-rata harus mengambil salah satu bentuk gitu ya. Nah, jadi bentuk umumnya itu ada 3 gitu ya. One tail, lower tail, artinya satu arah, ini lower tail. Kemudian ada one tail, satu arah tapi upper tail. Dan kemudian two tail berarti dua arah ya. Nah, tadi dibilang kan bagian yang sama dalam hipotesis selalu muncul pada hipotesis nol. Artinya, kalau kita untuk memudahkan kita mengingat lah bentuk-bentuk dari hipotesis ini, apakah dia one tail, lower, apakah dia one tail upper, apakah dia two tail. Nah, kita lihat nih, kita perhatikan hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya itu selalu ditandai dengan adanya sama dengan ya, seperti di sini ya, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, dan kalau two tail itu sama dengan. Artinya hipotesis nol itu selalu ada sama dengannya. Nah, HA untuk memudahkan kita nih, dia lower tail atau upper tail. Nah, kita lihat kalau dia bentuknya one tail tapi lower tail ya, arti lower itu kan lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, kalau dia lower tail artinya hipotesis alternatifnya atau HA-nya itu tandanya lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Nah, kemudian kalau dia one tail tapi upper tail, nah berarti
upper itu kan up ya, lebih besar. Berarti tandanya juga menjadi lebih besar. Nah, kemudian kalau dia dua arah gimana? Dua arah yang namanya HA kebalikan dari H0. Kalau H0-nya sama dengan berarti HA-nya tidak sama dengan. Gitu ya. Contoh, misalnya ada pernyataan nih. Tinggi badan mahasiswa perempuan lebih rendah dibanding tinggi badan mahasiswa laki-laki. Nah, kita lihat nih kata kuncinya ya. Pernyataannya rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan tadi ya, mahasiswa perempuan lebih rendah daripada mahasiswa laki-laki. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini. Kata kuncinya ada kata-kata lebih rendah. Nah, bukan lebih rendah sama dengan ya, lebih rendah atau sama dengan mahasiswa laki-laki. Nah, kalau di sini terang-terangan disebut lebih rendah gitu ya, berarti ini merupakan pernyataan, contoh pernyataan hipotesis alternatif untuk one tail yang lower, lebih rendah. Nah, berarti H-nya lebih kecil gitu ya. Atau contoh lagi, ada pernyataan biaya perjalanan ke luar Pulau Jawa itu sama dengan biaya perjalanan ke Jawa. Oke ya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat lagi kata kuncinya apa sih? Biaya perjalanan keluar Pulau Jawa sama dengan biaya perjalanan ke Pulau Jawa, gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya sama dengan. Oke, berarti ini pernyataan apa? Pernyataan hipotesis nol, ya. Keluar Jawa sama dengan ke Jawa, gitu ya. Atau, contoh lagi, IPK mahasiswa angkatan rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2023 lebih tinggi dibandingkan mahasiswa angkatan 2022 misalnya gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih kata kuncinya apa? Lebih tinggi. Nah, lebih tinggi punya siapa? Punyanya HA yang one tail upper ya. Berarti ini contoh pernyataan untuk satu pengujian hipotesis satu sisi upper tail gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh gimana sih kita membuat atau membentuk hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif ya. Nah, di sini contohnya Metro Emergency Service atau IMS. Sebuah kota besar di pesisir barat menyediakan salah satu layanan medis terlengkap di dunia. Oke, beroperasi di beberapa sistem rumah sakit dengan sekitar 20 unit medis keliling. Tujuan layanan adalah merespon keadaan darurat medis dengan waktu rata-rata 12 menit atau kurang. Oke, jadi dia punya tujuan layanan ya. Tujuan layanannya itu adalah bisa menanggapi kondisi darurat dalam waktu 12 menit atau kurang. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita baca sekilas soalnya ya, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini ya, 12 menit atau kurang. Artinya, kalau ada kata-kata 12 menit atau kurang, 12 menit atau ke bawahnya, berarti kan paling lama 12 menit. Artinya, ini tandanya dia lebih kecil sama dengan. Jadi, penyelesaiannya bisa jadi sama dengan 12 menit atau kurang dari 12 menit. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, Direktur Pelayanan Medis ingin merumuskan
uji hipotesis yang dapat menggunakan sampel waktu tanggap darurat untuk menentukan apakah tujuan pelayanan 12 menit atau kurang itu bisa tercapai atau tidak gitu ya. Jadi sebelum dia melakukan pengujian hipotesis apakah tercapai atau tidak tujuan layanannya 12 menit atau kurang itu. Nah, yang harus dilakukan terlebih dahulu apa? Merumuskan hipotesis gitu ya. Jadi, yuk kita bantu si direktur pelayanan medis ini untuk merumuskan hipotesisnya. Nah, sekarang gimana sih bentuk hipotesisnya? Berarti tadi kan dikatakan bahwa tujuan layanannya adalah memberikan layanan tanggap darurat dalam waktu 12 menit atau kurang. Berarti paling tinggi waktu menyelesaikannya 12 menit sama dengan 12 menit atau ke bawahnya. Berarti ada tanda lebih kecil sama dengan. Artinya ini adalah pernyataan hipotesis 0, yaitu mu lebih kecil sama dengan 12 atau rata-rata penyelesaiannya lebih kecil dari atau sama dengan 12 menit. Nah, hipotesis alternatifnya gimana? Hipotesis alternatif itu kebalikannya dari hipotesis 0. Artinya, kalau hipotesis 0-nya lebih kecil atau sama dengan 12 menit, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa layanan emergency service-nya itu tidak mencapai goal ya, tidak mencapai tujuannya, yaitu karena rata-rata waktu penyelesaiannya lebih dari 12 menit. Ya, tadi kan tujuannya kurang dari sama dengan 12 menit atau kurang. Nah, sekarang si HA-nya ini kebalikannya. Artinya waktu layanan tanggap daruratnya itu lebih dari 12 menit. Lantas kalau lebih dari 12 menit apa yang harus dilakukan? Berarti dia harus melakukan tindakan lanjutan gitu ya. Oke ya. Nah, itu tadi kita sudah melihat nih gimana sih cara kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Sebelum kita lanjut ke step-step pengujian hipotesis, kita melihat dulu nih yang namanya kesalahan gitu ya, error. Nah, yang namanya kita melakukan penelitian atau pengujian hipotesis itu bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu kesalahan tipe 1. Nah, karena pengujian hipotesis itu berdasarkan sampel data, karena kita gunakan sampel kan ya. Nah, kita harus menerima kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan tipe 1 itu adalah kita menolak H0, padahal H0 itu benar. Gitu ya. Artinya harusnya ketika H0 itu benar, kita menerima H0. Nah, ini kita tolak. Nah, berarti kita sudah melakukan kesalahan tipe 1 gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 1 ketika hipotesis 0 adalah benar disebut dengan level of significance atau tingkat signifikansi. Artinya level of significance ini adalah toleransi kesalahan ya. Toleransi kesalahan. Jadi tingkat toleransi kita terhadap kesalahan gitu ya. Atau level of significance ini juga kita kenal dengan alpha ya. Nah, sekarang kalau ada kesalahan tipe 1, ada juga yang namanya kesalahan tipe 2 gitu ya. Nah, kesalahan tipe 2 ini apa? Kesalahan tipe 2 itu ketika kita menerima H0 padahal H0 itu salah. Harusnya ketika hasilnya salah ya kita menolak H0. Jadi kebalikannya tipe 1 ya. Tadi tipe 1 kita tolak H0 padahal benar. Nah, di tipe 2 ini kita kita menerima H0 padahal dia salah gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat secara ringkas gitu ya.
Gimana di sini ada kondisi populasi. Kemudian ini keputusannya kita, ya, menerima H0 atau menolak H0. Artinya tadi kan pernyataan hipotesisnya adalah H0 untuk kasus Metro IMS ya. H0 benar itu dengan kondisi rata-rata penyelesaiannya lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, ketika hasilnya rata-ratanya itu lebih besar dari 12, artinya H0-nya salah, ya. Nah, di sini dengan dua kondisi ini, ya, kita memutuskan untuk menerima H0 ketika hasilnya itu, hasil rata-ratanya itu didapat lebih kecil atau sama dengan 12 ya. Berarti kalau misalnya hasilnya benar dan kita menerima H0 itu artinya kita membuat keputusan yang tepat. Tapi ketika H0-nya ini benar ya, kemudian kita menolak H0 artinya kita sudah melakukan pelanggaran tipe 1 ya. Nah, sementara ketika kondisi H0-nya salah, artinya kita melakukan pengujian hipotesis dan dapatlah rata-ratanya itu lebih besar dari 12. Tapi kita putuskan menerima si H0 itu, padahal dia salah. Artinya kita sudah melakukan kesalahan tipe 2. Ya. Nah, ketika hasilnya itu lebih besar dari 12 gitu ya, artinya waktu penyelesaian tanggap daruratnya itu lebih dari 12 menit dan kita tolak. Nah, artinya kita sudah membuat keputusan yang benar gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pengujian hipotesis one tail dengan pendekatan p-value. Jadi, dalam pengujian hipotesis itu ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu pendekatan p-value, artinya kita akan menghitung nilai p-nya nanti berapa. Nah, kemudian ada lagi pendekatan critical value, artinya nilai kritis gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Pendekatan p-value. Nah, di sini p-value adalah probabilitas yang memberikan ukuran bukti terhadap hipotesis 0 ya. Nah, di sini kita harus highlight ya. Artinya si p-value ini adalah probabilitas ya. Probabilitas yang memberikan ukuran bukti terhadap hipotesis 0 yang diberikan oleh sampel. Kemudian p-value itu digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 ini akan ditolak. Kemudian makin kecil p-value-nya itu, maka semakin banyak bukti untuk menentang hipotesis 0 gitu ya. Artinya semakin kecil hipotesis 0 berarti semakin membuktikan bahwa hipotesis 0 itu tidak dapat diterima atau salah gitu ya. Nah, ini lower tail, uji lower tail untuk to diketahui ya. Nah, lower tail ya, berarti ini pengujian satu arah di lower tail. Lower tail artinya sisi sebelah kiri nih yang kita uji. Kalau sisi sebelah kiri berarti nilainya di bawah 0 gitu ya, menggunakan tabel Z yang minus gitu ya. Nah, di pendekatan p-value ini aturan penolakan H0 itu adalah apa? Ketika H0 itu kita tolak jika kondisinya p-value lebih kecil atau sama dengan alfa gitu ya. Nah, artinya kita harus melihat dulu nih berapa sih nilai si P ini atau p-value itu berapa. Kita bandingkan dengan alfanya. Kalau ternyata p-value-nya lebih kecil atau sama dengan si alfanya itu, artinya kita menolak H0 gitu ya. Nah, misalnya contohnya di sini alfanya adalah 0,10. Ya.
P-value-nya adalah 0,072. P-value di sini ada alfa. P-value-nya adalah 0,072. Alfanya adalah 0,10. Mana nih yang lebih besar? Atau 0,072 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,10? 0,072 lebih kecil kan? Kalau dia lebih kecil, artinya kita menolak H0. Ya, kita tolak nih H0-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian nilainya koma-koma gini bingung ya, mana sih yang lebih besar gitu ya, 0,072 atau 0,10. Kalian tinggal dikalikan dengan 100 aja, jadi jadikan dia dalam bentuk persen. Jadi kalau ini dikalikan dengan 100 kan berarti 0,72%. Sementara ya 0,72% ya. Sementara kalau 0,10 kita kalikan dengan 100 kan 10% ya. 0,72 dibandingkan dengan 10% kan udah jelas 10%-nya lebih tinggi gitu ya. 0,72%-nya itu lebih rendah. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kondisinya upper tail gitu ya. Pengujian hipotesis satu arah dengan upper tail. Nah, karena ini pendekatannya masih p-value, artinya aturan penolakannya masih sama. Ketika p-value itu kondisinya lebih kecil atau sama dengan alfanya, artinya kita akan menolak H0-nya, gitu ya. Nah, sekarang di sini contohnya kita punya alfanya itu 0,04. P-value-nya adalah 0,011. Kita bandingkan p-value dengan alfa. P-value 0,011 dibandingkan dengan 0,04. Mana yang lebih besar? Ya, sudah pasti lebih besar si alfa, berarti p-value-nya itu lebih kecil. Artinya kalau kondisinya gini, berarti kita tolak H0 gitu ya. Nah, karena ini upper tail, artinya kita menguji sisi yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini area tolak H0 gitu ya. Nah, itu tadi pendekatan p-value. Sekarang gimana kalau misalnya pendekatannya critical value? Uji hipotesis dengan pendekatan critical value atau nilai kritis. Nah, untuk pendekatan critical value ini, uji statistik Z dari standar normal probability distribusi, artinya kita nanti akan melakukan uji statistik gitu ya, atau uji Z sama dengan, nah, dengan menggunakan tabel distribusi DZ nanti ya. Oke, nah kalau di critical value, gimana sih aturan penolakannya? Nah, sekarang tergantung dia lower tail kah, dia upper tail kah gitu ya. Di sini kan yang baru dibahas adalah pengujian satu arah ya, one tail. Ketika dia one tail tapi dia lower, artinya aturan penolakannya kita akan menolak H0 jika kondisinya Z hasil uji statistik kita bandingkan dengan min Z alpha. Min Z alpha ini dari tabel distribusi Z ya. Oke, jadi baik upper tail ataupun lower tail di critical value itu kita akan membandingkan ya antara Z hitung kita dengan Z tabel. Oke, ini Z hitung. Z hasil uji statistik. Ketika bentuknya adalah lower tail dan hasil uji Z hitung kita lebih kecil atau sama dengan Z tabel, lower itu berarti yang min ya, min Z alpha, maka H0-nya kita tolak. Sementara kalau upper tail itu ketika Z kita lebih besar atau sama dengan Z alpha, kondisinya positif. Nah, itu H0-nya kita tolak.
Nah, ini pendekatan critical value sisi sebelah kiri, berarti ini adalah lower tail ya. Di sini ada Z dari tabel ya. Nah, untuk Z hasil uji statistik gimana? Kita cari dengan rumus ini ya. Rumusnya sama dengan bab di sampling distribusi. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi to, bagi lagi akar dari R. Nah, ini untuk kondisi upper tail, artinya kita melakukan pengujian hipotesis satu arah yang sisi sebelah kanan ya. Nah, ini Z alfanya 1,64. Nah, kita nanti cari nilai Z-nya berapa gitu ya. Kita bandingkan Z ini dengan Z tabel gitu ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah pengujian hipotesis. Jadi, ketika melakukan pengujian hipotesis apa aja sih langkah-langkahnya gitu ya. Kita lihat satu persatu nih. Langkah pertama, kita rumuskan dulu, kita bangun dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi, ketika kita akan melakukan hipotesis, kita bentuk dulu nih, H0-nya itu menyatakan apa? HA-nya itu apa gitu ya, kita rumuskan. Kemudian langkah kedua, kita spesifikasi atau tentukan level of signifikannya atau alfanya itu berapa gitu ya. Biasanya ini udah ada di soal ya. Nah, kemudian kita kumpulkan sampel data dan kita lakukan perhitungan uji statistik. Nah, ini kita lakukan uji statistik ya. Nah, langkah 1, 2, dan 3 ini untuk pendekatan p-value dan critical value itu sama. Bedanya di mana? Bedanya nanti di langkah keempat dan kelima ya. Nah, untuk pendekatan p-value, langkah keempatnya kita akan menghitung p-value. Jadi kita akan menghitung nilai P. Menghitung nilai P ini gimana? Kita gunakan nilai dari uji statistik ya. Kita lihat nih nilai dari uji statistik itu berapa, kemudian kita cari di tabel Z nilai probabilitasnya berapa gitu ya, karena p-value kan tadi dikatakan adalah probabilitas ya. Nah, kemudian langkah kelima itu untuk pembuktiannya ya. Jadi, H0 itu akan kita tolak jika kondisinya p-value lebih kecil atau sama dengan alfa. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, kita akan menolak H0. Oke, selanjutnya pendekatan critical value. Untuk pendekatan critical value tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah 1, 2, dan 3 itu sama. Kita rumuskan dulu hipotesis, kemudian kita tentukan alfanya, lalu kita lakukan uji statistik. Nah, sekarang langkah keempatnya gimana nih? Nah, langkah keempatnya adalah kita harus menentukan atau menghitung si critical value-nya itu berapa. Nah, untuk menentukan critical value ini kita gunakan level of significant ya. Level of significant berarti alfanya berapa. Nah, kemudian dari alfanya itulah kita nanti akan melihat berapa sih nilai critical value-nya. Kemudian kita tentukan nih rejection rule-nya atau aturan penolakannya. Baru kemudian step kelima ini pembuktian ya. Kita gunakan hasil uji statistik untuk menentukan. Jadi kita bandingkan nih hasil uji statistik dengan hasil tabelnya gitu ya. Mana yang lebih besar. Jadi ini untuk menentukan apakah kita akan menerima H0 atau kita menolak H0. Oke, kita masuk aja ke contoh. Nah, di sini contohnya masih Metro IMS ya, Metro Emergency Service. Ini untuk case uji one tail dengan TO diketahui. Artinya standar deviasi populasinya diketahui ya. Oke, di sini dikatakan bahwa waktu respon rata-rata dari sampel 40 medical emergency
Di sini diambil sampel sebanyak berapa? 40 ya. Dilihatlah dari 40 sampel terhadap respon keadaan darurat. Nah, didapat rata-rata waktu penyelesaiannya dari 40 sampel itu adalah 13,25 menit ya. Nah, kemudian standar deviasi populasinya adalah berapa? 3,2 menit ya. Berarti tadi sampelnya 40, rata-rata sampelnya 13,25, standar deviasi populasi atau TO-nya adalah 3,2. Nah, direktur dari IMS ini ingin melakukan pengujian hipotesis dengan level of significance adalah 0,05. Berarti ini alfanya ya, 0,05. Untuk menentukan apakah tujuan dari layanannya 12 menit atau kurang itu tercapai. Nah, jadi si direktur IMS ini pengen tahu dengan level of significance 0,05 apakah tujuan servis layanan darurat selama 12 menit atau kurang itu tercapai atau tidak. Dengan kondisi tadi, dia mengambil sampel 40, dari 40 itu didapat rata-rata sampelnya 13,25, standar deviasi populasinya adalah 3,2 gitu ya. Apakah mencapai atau tidak? Nah, untuk menentukan ini tercapai atau tidak, artinya kita harus melakukan pengujian hipotesis gitu ya. Kita buat dulu diketahuinya ya. Nah, tadi kan diambil sampel sebanyak 40 ya. Nah, kemudian dari sampel 40 itu diketahui rata-rata sampelnya adalah 13,25 menit. Kemudian tadi standar deviasi populasi, artinya ada TO-nya. TO-nya sebesar 3,2 ya. Nah, selain itu, apalagi nih yang diketahui? Alfa tadi ya. Alfanya adalah 0,05. Oke. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, oke, berarti kalau kita melakukan uji hipotesis, kita ikuti step-step tadi. Langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita rumuskan hipotesisnya ya. Nah, perumusan hipotesis ini kan sudah tadi ya di yang sebelumnya. H0 adalah waktu tujuan servisnya dia adalah tadi kurang dari atau sama dengan 12 menit atau 12 menit ke bawah. Artinya rata-rata penyelesaian waktu emergency itu 12 menit ke bawah. Nah, HA-nya kebalikannya, berarti rata-ratanya lebih dari 12 menit. Ya. Nah, sekarang yang langkah kedua adalah level of significance. Level of significance ini kan adalah alfanya ya. Alfanya sudah ada di soal sebesar 0,05. Oke. Selanjutnya, berarti kita bisa lakukan uji statistik. Oke. Nah, uji statistik ini rumusnya adalah kita gunakan rumus distribusi sampling di pertemuan sebelumnya ya. X bar dikurang dengan mu-nya dibagi dengan TO dibagi lagi dengan akar N. Nah, X barnya berapa? X barnya ini ya, 13,25. Kita kurang dengan mu-nya. Mu-nya berapa? Tadi rata-rata populasinya itu adalah 12 menit ya. Tujuannya dia kan 12 menit ke bawah. Kita kurang dengan 12, kita bagi. TO-nya adalah 3,2. Dibagi lagi dengan akar dari 40. Oke. Nah, di sini 13,25 dikurang 12 berarti dapat 1,25 dibagi 3,2 akar dari 40. Cari dulu ya akar 40 berapa, kemudian baru 3,2 dibagi dengan hasil dari akar 40. Nah, ini hasil akhirnya adalah 2,74. Artinya Z uji statistik kita nilainya adalah 2,74.
Nah, langkah 1, 2, 3 udah nih. Sekarang sebelum kita menentukan apakah akan menolak atau menerima, berarti kita ke step yang keempat dan kelima. Kita lihat dulu gimana kalau kita menggunakan pendekatan p-value. Ya. Artinya, langkah keempatnya kita harus hitung dulu. Hitung p-value-nya berapa. Nah, menghitung p-value ini tadi kan berdasarkan hasil uji statistik. Hasil uji statistik ya. Nah, hasil uji kita berarti ini dong. Z sama dengan 2,74. Berarti Z sama dengan 2,74. Nah, kita lihat nih, Z sama dengan 2,74 itu berapa sih probabilitas kumulatifnya? Nah, tahu probabilitas kumulatif ini dari mana? Dari tabel Z. Ini kita lihat tabel Z ya. Jadi Z 2,74 itu berapa ya? Nah, kalau dilihat di tabel Z 2,74 itu probabilitas kumulatifnya sama dengan 0,9932 ya. Nah, p-value-nya gimana? Berarti p-value-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Probabilitas itu kan 1 ya, 0 sampai dengan 1. Nilai tertingginya adalah 1. Berarti 1 ini kita kurang dengan probabilitas kumulatif 0,9934. Maka hasilnya adalah 0,0068 ya. Nah, kita udah punya nih p-value adalah 0,0068. Oke, langkah kelima pembuktian. H0 kita tolak kalau p-value lebih kecil atau sama dengan, saya buat dulu ya di sini. Pendekatan p-value H0 ditolak jika kondisinya p-value lebih kecil atau sama dengan alfa. Oke, untuk pembuktian ini berapa sih nilai p-value kita? Ini kan ya, 0,0068. Alfanya kita berapa tadi? Nih ya, 0,05. Nah, 0,0068 kita bandingkan dengan 0,05. Lebih kecil apa lebih besar? Jelas lebih kecil ya p-value-nya. Artinya, kalau kondisinya lebih kecil berarti H0 ditolak. Ya. Artinya, setelah kita lakukan pengujian menggunakan pendekatan p-value, kita dapat hasil H0 ditolak. Berarti, si layanan medis darurat ini, waktu tanggap daruratnya itu lebih dari 12 menit ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sampel 40 ini aja, kan rata-rata waktunya 13,25 menit. Ini udah jelas-jelas lebih dari 12 menit ya. Tapi kan kita nggak bisa langsung menyimpulkan dari situ. Tetap kita harus melakukan pengujian hipotesis. Ternyata benar nih, setelah kita lakukan pengujian dengan pendekatan p-value, hasilnya memang H0 ditolak ya. Nah, sekarang kita mau coba gimana sih kalau misalnya kita dengan pendekatan critical value ya. Oke. Sekarang pendekatan critical value. Pendekatan critical value ini H0 ditolak kalau apa kondisinya? Kalau Z tabelnya itu lebih besar atau sama dengan, Z uji statistik lebih besar daripada Z tabel ya. Nah, sekarang langkah yang keempatnya kita hitung dulu. Kita tentukan nilai si kritisnya ya, atau critical value-nya itu berapa. Nah, menentukan
critical value itu berdasarkan apa? Berdasarkan alfanya. Ya, alfanya berapa? Nah, alfanya itu adalah 0,05. Oke. Alfanya 0,05. Nah, sekarang untuk mencari critical value dari alfa ini kita kurang nih. 1 kita kurang dengan 0,05. Ini kita dapatnya 0,95. Artinya 0,95 ini adalah probabilitas kumulatif ya. Nah, kita udah dapat nih nilai probabilitas kumulatifnya adalah 0,95. Nah, 0,95 ini kita cari di tabel Z. Ada di posisi mana? Ya. Nah, ada nggak di tabel di probabilitas tabel Z itu yang nilainya sama persis 0,95 atau 0,950. Kalau tidak ada yang nilainya tepat sebesar ini, kita cari dua nilai yang mendekati gitu ya. Nah, kalau di sini dua nilai untuk 0,950 itu berada di antara di antara 1,64 dan 1,65. Dia berada di antara Z 1,64 dan 1,65. Sehingga Z 0,05 atau critical value-nya menjadi 1,64 plus 1,65 kita bagi 2. Ini hasilnya 1,645 ya. Nah, sekarang pembuktian lagi nih. Tadi kan H0 itu ditolak jika Z hitung lebih besar atau sama dengan Z tabel. Sekarang Z tabelnya itu kita punya 1,645. Ini Z alfa ya. Z uji statistik adalah tadi 2,47. Z alfa adalah di sini aja ya biar kelihatan perbandingannya ke samping. Oke, ini Z hasil uji, ini Z alfa. Nah, Z tabel itu kita dapat 1,645. Kita bandingin nih, Z hasil uji apakah lebih besar dari Z alfa? Benar ya, 2,47 jelas lebih besar dari 1,645. Artinya H0-nya ditolak. Jadi, kalau untuk satu case yang sama, baik kita melakukan pendekatan dengan p-value atau critical value itu harus sama ya. Ketika kita mencoba melakukan pengujian hipotesis dengan pendekatan p-value, hasilnya H0 ditolak. Ketika kita cari dengan pendekatan critical value, hasilnya juga harus H0 ditolak. Kalau berbeda, berarti ada perhitungan yang kita lakukan kurang tepat gitu ya, atau salah gitu ya. Oke ya. Nah, ini tadi ya penyelesaiannya dengan p-value dan critical value. Untuk case to diketahui ya. Di sini kita rumuskan hipotesis, kemudian alfanya berapa. Nah, ini hasil uji statistik. Uji statistik dapat 2,47 ya. Nah, di sini pendekatan p-value tadi kan, Z-nya kita dapat 2,47. Kita carilah Z 2,47 ini berapa sih probabilitas kumulatifnya? Ini kita lihat dari tabel Z ya. Ternyata di tabel Z adalah 0,9932. Berarti tinggal kita kurang. 1 dikurang dengan probabilitas kumulatif. Dapat hasilnya segini baru langkah kelima. Ternyata p-value benar lebih kecil daripada alfa, berarti kita menolak H0. Nah, ini critical value berdasarkan alfa, tadi alfanya 0,05, berarti kita kurang dengan 1 dapat 0,95.
Nah, 0,95 ini ada di mana? Di antara 1,64 dan 1,65 ya. Kita bagi 2 dapatlah 1,64. Baru kemudian kita bandingkan Z uji lebih besar atau tidak dari Z tabel. Ternyata lebih besar, berarti kita tolak H0. Sama ya. Artinya apa? Layanan tanggap darurat si Metro IMS ini tidak mencapai tujuannya karena lebih dari 12 menit ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk kurva ya. Z-nya 2,47, ini Z hasil uji statistik, ini Z tabel 1,645 dengan alfanya 0,05. Oke. Yang tadi kita penyelesaian kasus pengujian hipotesis satu arah dengan to diketahui. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita lakukan pengujian hipotesis untuk yang dua arah, two-tail ya, dengan pendekatan p-value. Ya. Nah, untuk menghitung p-value menggunakan 3 langkah nih. Yang pertama, kita hitung dulu nilai dari uji statistiknya ya. Nah, jika Z-nya itu upper tail, artinya kalau dia upper berarti Z-nya lebih dari 0 gitu ya. Berarti kita akan cari area standar normal di sisi sebelah kanan dari Z. Sementara kalau dia lower tail, nah dia lebih kecil daripada 0. Artinya dia yang minus-minus tuh di bawah 0 ya. Berarti kita cari untuk kurva normal standar di sisi sebelah kiri Z ya, yang nilainya minus. Nah, untuk two-tail karena dia dua arah ya, berarti langkahnya untuk mencari p-value ini dikali 2 ya. Nah, artinya kalau tadi p-value adalah 1 dikurang dengan probabilitas kumulatif, karena di sini pengujiannya dua arah, berarti hasil dari ini kita kali 2 ya, 2 dikali 1 dikurang probabilitas kumulatif. Karena apa? Kalau kita lihat di kurva seperti ini ya. Kalau kita pengujian satu arah dia lower tail, kan tadi dari sisi kurva sebelah kiri sini ya. Nah, ini nih. Nah, kalau dia upper tail, berarti kita lakukan di Z lebih dari 0. Taruhlah 0-nya di sini. Nah, berarti lebih dari 0 sisi sebelah sini nih. Ini one tail upper. Nah, kalau two tail dia dua arah. Kita uji sebelah sini dan kita uji sebelah sini, gitu ya. Itu kenapa dikali 2 untuk perhitungan p-value-nya. Nah, untuk aturan penolakannya, untuk pendekatan p-value ya tetap sama. Kita tolak H0 jika kondisinya p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa. Oke. Nah, untuk critical value, nilai kritisnya itu akan berada di antara lower dan upper ya. Karena tadi kita melakukan pengujian dua arah, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sehingga kita cari area di standar normal probabilitas distribusinya itu, tabelnya itu adalah Z alpha per 2. Kalau tadi one tail cuman Z alpha, karena ini kita lakukan pengujian dua sisi kanan dan sisi kiri ini. Jadi alfanya itu kita bagi 2 ya. Nih, area alfanya kita bagi 2. Aturan penolakannya seperti apa? Kita menolak H0 jika kondisinya Z lebih kecil sama dengan min Z alfa per 2 atau Z lebih besar sama dengan Z alfa per 2. Jadi kalau tabelnya di minus berarti itu lebih kecil ya. Kalau tabelnya positif itu lebih besar. Kita lihat contoh untuk case pengujian two-tail dengan to diketahui ya. Di sini contohnya adalah pasta gigi Glow.
Jadi, lini produksi dari pasta gigi Glow mendesain tabungnya untuk dengan rata-rata berat adalah 6 ons. Nah, secara periodik diambil sampel atau dipilih sampel sebanyak 30 tabung untuk dilakukan pengecekan terhadap proses pengisian. Nah, prosedur dari penjamin mutu itu akan melanjutkan proses pengisian apabila dari sampel 30 itu proses pengisiannya itu konsisten. Artinya sesuai gitu ya dengan beratnya yaitu 6 ons. Tapi kalau misalnya proses itu tidak sesuai dari sampel 30 itu, maka proses itu akan disesuaikan. Jadi proses pengisian itu akan disesuaikan. Nah, asumsi dengan sampel sebanyak 30 pasta gigi menghasilkan rata-rata sampelnya adalah 6,1 ons. Jadi dari 30 sampel yang diambil rata-rata sampelnya itu adalah 6,1 ons. Kemudian standar deviasinya itu adalah 0,2 ons. Di sini standar deviasi populasi ya, berarti tau-nya diketahui. Kemudian kita akan melakukan pengujian hipotesis nih dengan level of significance adalah 0,03. Ya, jadi kita akan menentukan apakah jadi melalui pengujian hipotesis apakah proses pengisian itu dapat dilanjutkan atau dihentikan dulu nih dan dilakukan koreksi gitu ya. Nah, untuk memutuskan antara dua hal tersebut kita harus melakukan pengujian hipotesis dulu ya. Nah, untuk case-nya ini adalah two-tail. Kenapa two-tail? Nah, ini ya. Kita buat diketahui dulu. Diketahuinya adalah tadi ya, kita buat mu-nya dulu. Rata-rata yang seharusnya adalah 6 ons. Tadi kan dikatakan bahwa tabungnya itu didesain untuk berat rata-rata 6 ons. Ya. Diambil sampel secara periodik sebanyak 30 sampel. Dari 30 sampel ini ternyata rata-ratanya adalah 6,1 ya. Nah, kemudian standar deviasinya adalah tadi 0,2 dan alfanya adalah 0,03. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis kita ikutin langkah-langkahnya ya, pengujian hipotesis. Nah, langkah yang pertama tadi kita rumuskan dulu hipotesisnya. Untuk menentukan dia one tail atau two tail, kita lihat tadi kata kuncinya ya. Ada nggak kata-kata lebih dari atau kurang dari, atau misalnya rata-rata pengisian tabung adalah 6 ons ke bawah. Enggak kan ya, tapi dia sebutkan bahwa tabung itu didesain untuk pengisian 6 ons. Artinya rata-ratanya itu harus sama dengan 6 ons ya. Nah, HA-nya kebalikannya, rata-ratanya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 6 gitu ya. Nah, setelah kita rumuskan hipotesisnya, kita tentukan level of significance-nya atau alfanya. Nah, level of significance-nya itu adalah 0,03 ya. Lanjut. Sekarang kita lakukan uji statistik. Uji statistik rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi tuh dibagi lagi akar dari N. Sama ya, mau one tail, mau dia two tail. Rumus pengujian statistiknya itu adalah ini. Ini untuk tuh diketahui ya. Nah, X barnya itu tadi kita punya 6,1. Sementara rata-rata populasinya adalah 6 ya. Kita bagi dengan to-nya 0,2 bagi akar dari 30.
Nah, ini kalau kita cari hasilnya adalah 2,74 ya. Nah, kemudian kita udah punya nih hasil uji statistik. Berarti kita coba lakukan pengujian dengan pendekatan p-value dulu ya. Pendekatan p-value. Langkah yang keempat, kita hitung p-value-nya berapa. Nah, p-value itu berdasarkan tadi hasil uji statistik. Gitu ya. Nah, hasil uji kita kan kita dapat Z sama dengan 2,74. Nah, kita cek nih 2,74 ini di tabel Z, probabilitasnya berapa? Probabilitas kumulatifnya berapa ya? Nah, probabilitas kumulatifnya di tabel Z dengan Z-nya 2,74 itu adalah 0,9969. Oke, kita udah punya nih probabilitas kumulatifnya. Sekarang berarti kita cari p-value-nya berapa sih gitu ya. Nah, tadi di one tail itu kan kita 1 dikurang dengan nilai probabilitas kumulatif. Berarti 1 dikurang 0,9969. Nah, karena ini case-nya two tail, kita lakukan pengujian dua arah, sisi kanan dan sisi kiri nih. Artinya kita kali 2 di sini ya. Sehingga kita dapat p-value-nya adalah 0,0062 ya. Nah, langkah yang kelima adalah tentukan penolakan H0. Akan kita tolak atau kita terima ya. Berarti pembuktian dulu nih. H0 ditolak jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa. Sekarang nilai p-value-nya kita berapa sih? Ini ya, 0,0062. Alfanya kita berapa sih? Oh, alfanya kita adalah 0,03. Benar nggak ini p-value-nya lebih kecil dari alfa? 0,062 lebih kecil nggak dari 0,03? Benar ya, lebih kecil. Artinya H0 kita tolak. Ditolak. Berarti dari 30 sampel itu ternyata pengisiannya itu kan tadi dapat rata-ratanya 6,1. Nah, ternyata yang benar adalah HA gitu ya, karena kita menolak H0. Berarti rata-rata pengisian pasta gigi itu lebih dari 6 ons. Artinya kalau lebih dari lebih dari 6 ons berarti kita tidak bisa melanjutkan proses pengisian, tapi harus kita stop dan kita lakukan koreksi ya, kita lakukan perbaikan. Nah, ini dengan pendekatan p-value. Nah, gimana kalau misalnya pendekatan critical value? Ini kalau pendekatan critical value berarti berdasarkan alfanya kita berapa ya. Nah, alfa kita tadi adalah 0,03. Karena ini case-nya adalah two tail, ini harus kita ingat ya. Kalau two tail, dua arah, berarti alfanya kita bagi 2. 0,03 kita bagi 2 dulu, sama dengan 0,015 ya. Nah, untuk mencari nilai kritikalnya berarti Z 0,015 berapa sih? Kita kurang dulu ya. Probabilitas kumulatifnya 1 dikurang 0,015 sama dengan 0,9850. Nah, ini probabilitas kumulatif. Nah, nilai ini kita cari di tabel Z. Ada di posisi mana?
posisi Z berapa gitu ya. Ada nggak yang probabilitasnya persis nilainya dengan 0,9850? Kalau tidak ada kayak tadi, kita cari dua angka yang terdekat. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, ternyata 0,9850 ini ada nih nilai yang persis sama. Berapa nilainya? Nilainya adalah critical value-nya berarti 2,17. Oke, ini langkah keempat tadi ya. Langkah kelima, kita lakukan pembuktian dulu nih. Aturan penolakannya apa? H0 ditolak jika Z hitung lebih besar atau sama dengan Z tabel, Z alfa per 2. Hasil uji statistik kita, Z-nya kita tadi kita dapatnya 2,74 kan ya. Nah, Z tabel kita ini nih, 2,17. Lebih besar mana? Lebih besar Z hitung. Artinya, H0-nya ditolak. Ya, kita menolak H0. Berarti pendekatan p-value, pendekatan critical value menolak H0, artinya proses pengisian pasta gigi itu lebih dari 6 ons. Berarti si lini pasta gigi glow ini harus menstop dulu proses pengisian dan lakukan koreksi ya. Oke ya, sampai sini kita sudah melihat case untuk pengujian hipotesis one tail dan two tail untuk kasus to diketahui ya. Nah, ini tadi ya, sama ya dengan yang kita cari. Kemudian ini kita menolak H0 ya. Proses pengisian itu tidak 6 ons ya, tidak sama dengan 6 ons. Karena menolak tadi H0. Nah, ini kurvanya. Memang dia melakukan dua sisi kanan dan sisi kiri pengujiannya two tail. Ini critical value. Z hitung lebih besar daripada Z tabel, artinya kita menolak H0. Ini pengujian dua arah, sisi kanan dan sisi kiri ya. Oke, nah ini dua pengujian hipotesis one tail dan two tail dengan to diketahui. Selanjutnya kita akan melihat gimana kita melakukan pengujian hipotesis dengan to tidak diketahui ya. Ini akan kita bahas di next video.